Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, narasumber dan Bapak Ibu peserta seminar pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul pagi ini mengikuti seminar dalam rangka Save Indonesian Coal ke-5 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini industri pertambangan khususnya batu bara mengalami tantangan yang sangat berat, di mana bukan hanya nilai jual yang turun cukup tajam, tetapi juga permintaan akan batu bara yang turun juga cukup tajam. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 4 narasumber untuk melihat dan mendengarkan semua tantangan dan peluang bagi industri batubara di masa yang akan datang. Saya akan mencoba membacakan CV dari keempat narasumber, tapi hari ini yang baru bergabung baru 3, nanti akan diteruskan dengan yang keempat. Jadi saya akan bacakan 3 CV dari yang akan membawakan materi. Yang pertama adalah dari IHI Constructions, akan membawakan presentasi mengenai ultra supercritical boiler teknologi untuk low rank coal dalam rangka mendapatkan power plant yang ramah lingkungan, yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Iqbal dan Bapak Kiyoshi Arai. Kemudian yang kedua akan ada presentasi dari Air Products yang akan dibawakan oleh Bapak Trividyo Pramono mengenai coal gasification teknologi dan application. Yang ketiga adalah hilirisasi batu bara melalui pengembangan produksi semi kokas yang akan dibawakan oleh Bapak Tria Suprajeni. Dan yang keempat adalah pemanfaatan cadangan marginal batubara yang akan diberikan oleh PT Auger System Indonesia yang dibawakan oleh Bapak Roy Penturi. Nanti ketiga narasumber yang sudah bergabung akan membawakan materinya selama lebih kurang 15 menit berturutan, dan kemudian kalau sudah bergabung nanti Auger dari PT Auger System Indonesia, dia akan meneruskan yang keempat, dan kemudian baru akan diteruskan dengan Q&A, question and answer. Pertama-tama saya ingin membacakan CV dari Bapak Ahmad Iqbal dan Bapak Kiyoshi Arai dari IHI Constructions. IHI Construction didirikan tahun 1853 sebagai perusahaan galangan kapal. Saat ini usahanya fokus pada bidang energi dan sumber daya, infrastruktur, sistem industrial, kedirgantaraan, dan boiler sebagai bagian dari pembangkit listrik. IHI telah melakukan beberapa proyek yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, dan IHI mengembangkan clean coal teknologi dalam proses pembakaran batu bara di dalam PLTU yang ramah lingkungan. Bapak Kiyoshi Arai adalah seorang Master Engineer Mechanical dari Keio University, bergabung dengan IHI Construction sejak 1997 hingga saat ini, memegang beberapa posisi mulai dari Basic Design Engineer, dan hari ini menjabat sebagai Chief Engineer di IHI Construction untuk proyek-proyek di Indonesia. Sedangkan Bapak Ahmad Iqbal adalah Master dari Teknik Kimia Terapan dari Tokyo University yang bergabung dengan IHI Corporation sejak tahun 2006 sebagai Boiler Production Control Engineer, dan sejak 2018 menjadi Boiler Representative di IHI Jakarta. Presentasi kedua dari Air Products akan dibawakan oleh Bapak Trividyo Pramono, di mana Air Products didirikan tahun 1940 di United States. Air Products adalah perusahaan gas industri yang telah beroperasi lebih dari 80 tahun
menyediakan gas industri dan peralatan termasuk penghilangan bahan kimia, logam elektronik, manufaktur, serta makanan dan minuman. Air Product memasok teknologi dan peralatan pemrosesan gas alam cair, mengembangkan, merekayasa, membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa proyek gas industri terbesar di dunia. Bapak Triwidyo Pramono adalah seorang sarjana teknik kimia dari ITS, memulai karir di Mitsubishi Heavy Industry tahun 91 dan sejak tahun 1992 bergabung dengan PT Air Products Indonesia sebagai proses engineer dan dipercaya sebagai Presiden Direktur PT Air Products Indonesia sejak tahun 2010. Presentasi ketiga akan dibawakan oleh Bapak Tria Suprajeni sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan PT Megah Energi Khatulistiwa. Bapak Tria Suprajeni memiliki latar belakang sarjana teknik sipil Institut Teknologi Bandung dan meneruskan pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Memulai karir tahun 92 hingga 99 di PT United Tractors sebagai Business dan Manajemen Development Manager. Kemudian bergabung dengan PT Braukul sejak tahun 99 hingga 2005. Dan terakhir menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur. Kemudian dari tahun 2008 hingga saat ini bergabung dengan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Megah Energi Khatulistiwa sebagai Direktur Umum dan Pengembangan. Pak Tria banyak berkecimpung juga sebagai Ketua Pengembangan Nasional Sistem Kompetensi dan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pertambangan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, saya memberikan waktu kepada Bapak Ahmad Iqbal untuk mempresentasikan presentasinya mengenai Ultra Supercritical Boiler Teknologi untuk low rank coal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Toto atas perkenalannya. Dan juga saya mengucapkan selamat 30 tahun untuk Perhapi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan solusi kami untuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Baik, ini adalah isi presentasi saya pada hari ini. Untuk pertamanya, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang ICAI Boiler Business. Kemudian di bagian kedua, saya ingin memperkenalkan teknologi ramah lingkungan yang telah dikembangkan dan sudah banyak dikembangkan dan sudah dipakai di beberapa pembangkit listrik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kondisi terbaru tentang boiler teknologi yang sudah kami kembangkan dan sudah diaplikasikan secara terbatas. Baik, pertama mengenai gambaran tentang ICAI Boiler Business. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pada awalnya kami merupakan perusahaan kapal laut, sudah lebih dari 150 tahun, dan sekarang sudah berkembang menjadi salah satu heavy industry di Jepang dengan jumlah karyawan 30.000 dan mempunyai affiliated company 175 di seluruh dunia. Saya sendiri berada di Boiler Business Group di dalam Resource Energy dan Environmental Business Area. Kami telah memiliki 4 business area yang besar dan kami Resource Energy Environmental Business Group. Di sini kami membangun boiler dan power system. Mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, ini adalah typical coal-fired power plant. Boiler adalah bagian dari pembangkit listrik yang memproduksi steam. Steam tersebut dihasilkan dari pembakaran oleh coal yang kemudian
merubah air menjadi steam. Steam tersebut menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, mengirimkan listrik ke transmission. Sedangkan flue gasnya sendiri setelah melalui treatment akan dikeluarkan ke atmosfer melalui stack. IHI Corporation boiler business mempunyai dua factory utama. Yang pertama, factory yang di Jepang, di dekat Osaka sana. Di sini kami memproduksi steam turbine boiler pressure part dan juga coal pulverizer untuk menghancurkan batu bara menjadi lebih kecil sebagai bahan bakar dari boiler tersebut. Dan juga kami mempunyai PT Cilegon Fabricator, workshop kami di Indonesia. Kami telah berinvestasi dan mengembangkan kapabilitas dari PT Cilegon Fabricator untuk mencapai kualitas dunia, di mana tidak hanya untuk produksi domestik, tapi juga PT Cilegon Fabricator telah mengekspor untuk produk-produk kami di seluruh dunia. PT Cilegon Fabricator mempunyai ISO 9001 dan OSAS 18001. Dan tentu saja PT Cilegon Fabricator sebagai pressure part shop mempunyai sertifikat ASME, mempunyai sertifikat ASME Stamp S, U, dan PP. Ini adalah grup company kami di Indonesia. Kami mempunyai kantor penghubung di Jakarta dan juga mempunyai workshop PT Cilegon Fabricator, dan juga kami mempunyai IHI Transport Machinery yang membangun crane, tower parking, dan JEL sebagai EPC service kami. Sudah banyak proyek-proyek kami di Indonesia, tidak hanya menyangkut pembangkit listrik, tapi juga kita juga support untuk MRT Jakarta. Kita supply produk boring mesin tunnel dan juga container crane maupun jet engine maintenance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang clean coolant teknologi yang sudah banyak dikembangkan dan dipakai di seluruh dunia. Clean coolant IHI telah mensuplai clean coolant teknologi yang telah melalui panjang riset yang panjang. Ini dikembangkan oleh perusahaan kami di Jepang sana dan model factory di Aioi, Jepang. Penggunaan teknologi ini memungkinkan untuk menggunakan batu bara secara murah dan efisien dan ekonomikal. Dan dengan 5 esensial konsep yang kami berikan di sini, kami berusaha agar pembangkit listrik yang kami kembangkan itu mempunyai efisiensi yang tinggi, dan tidak hanya efisiensi yang tinggi, bagaimana agar pembangkit listrik itu terus beroperasi, mempunyai high availability. Dan kami juga mempunyai combustion test facility di Jepang, di mana dengan tren akhir-akhir ini kami berusaha untuk terus mengembangkan combustion yang efektif, terutama untuk aplikasi untuk lowering coal. Kemudian kami juga mempunyai teknologi air quality system untuk teknologi ramah lingkungan untuk emisi gas kami. Dan yang terakhir, berusaha agar CO2 reduction yang merupakan target utamanya agar bisa dikurangi. Untuk high plant efficiency, IHI telah leading untuk kondisi steam. Jadi jenis power plant boiler itu ditentukan dengan bagaimana kondisi steam yang dihasilkan oleh boiler tersebut. Di tahun 1993 kami telah berhasil membuat first coal power plant di dunia, yaitu Heikkinen No. 3, di mana kami telah berhasil mewujudkan kondisi steam pada suhu 593 derajat. Ini adalah kondisi ultra super critical. Dan produk terbaru kami adalah Takera New Unit 1, di mana steam condition 630 derajat ini pun sudah bisa dicapai. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, bahwa kondisi steam yang makin tinggi, baik pressure maupun temperature itu, secara thermal efficiency akan membuat tinggi thermal efficiency dari power plant tersebut. Sehingga inovasi kami berusaha untuk mengembangkan bagaimana agar bisa tercapai kondisi tersebut. Kami sudah mencapai 630 derajat, selanjutnya kami sedang mengembangkan untuk advance ultra supercritical di suhu 700 derajat. Yang bila ini berhasil diwujudkan, maka plant efficiency 46% secara net HHP itu bisa dicapai. Dan tentu saja dengan demikian CO2 emission bisa dikurangi secara signifikan. Dan ini adalah salah satu contoh bukti pembangkit kami di Jerman, Leunen. Pembangkit ini banyak mendapatkan penghargaan di mana bisa berhasil mencapai plant efficiency sampai 44,1%. Tidak hanya efisiensi, juga menyangkut masalah availability.
Jadi bagaimana power plant itu bisa terus beroperasi sehingga bisa menyediakan sumber energi yang secara aman. Kami memiliki kerjasama joint research dengan owner dan juga material supplier, sehingga kami terus mendapatkan feedback dari pembangkit listrik, sehingga desain kami bisa terus diimprove, sehingga kami bisa memastikan bahwa teknologi kami proven secara desain, efisiensi, dan aplikasi. Dan ini adalah contoh pembangkit kami di Jepang, di mana yang sudah beroperasi sejak 1993 sudah mencapai availability lebih dari 95%, walau sudah lama beroperasi. Tingginya availability ini bukan didukung oleh excellent O&M support yang kami berikan kepada pembangkit-pembangkit listrik tersebut. Di graf kiri, kami menunjukkan bahwa selama ini Jepang telah memimpin dunia untuk masalah efisiensi, tapi di sebelah kanan juga kami tunjukkan bahwa efisiensi tersebut, walau berjalannya waktu, masih bisa dipertahankan. Ini adalah dukungan dari high level operation and maintenance yang diberikan oleh perusahaan kami, baik di Jepang, dan juga kami sedang melakukan tersebut di pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia. Untuk yang pembangkit ramah lingkungan, pada umumnya teknologi yang sekarang sudah cukup untuk memberikan penurunan emisi di bawah peraturan lingkungan yang baru sekalipun, di mana flue gas yang dihasilkan oleh boiler akan dihilangkan isi kandungan NOx-nya, kemudian sisa panasnya akan diambil untuk digunakan untuk memanaskan boiler kembali, kemudian dengan ESP partikel-partikel kecil diserap, dan terakhir dengan sulfur desox absorber, maka sulfur yang berada di flue gas juga dihilangkan, sehingga pada akhirnya emisi gas dari pembangkit sudah sangat cukup aman untuk lingkungan. Secara detail akan saya jelaskan tentang teknologi DeNOx dan DeSOx IHI Corporation. Untuk teknologi DeNOx, IHI melakukannya secara 3 tahap. Pertama, di burnernya itu sendiri, kita menggunakan low NOx burner. Dengan teknologi kami, 30% NOx bisa ditekan. Kemudian di bagian overfire area, di sini suhunya masih tinggi, sehingga cenderung masih terjadi pembentukan NOx di sini. Kami melakukan impact method, sehingga mencegah pembentukan NOx lebih lanjut. Terakhir, NOx yang tersedia tersisa di flue gas tersebut, kami menggunakan selective catalytic reduction, sehingga secara overall 90% lebih dari produksi NOx bisa dihilangkan dari flue gas tersebut. Untuk teknologi DeSOx sendiri, kami mempunyai ini adalah wet type, menggunakan mist. Kelebihan dari metode ini adalah konstruksinya yang simple, sehingga memudahkan untuk maintenance. Yang kedua adalah teknologi dry, di mana ini menggunakan teknologi CFB, sehingga bisa menekan besar reaktor, dan juga lebih selektif dalam melakukan penghilangan SOx itu sendiri. Teknologi-teknologi ini sudah dikembangkan dan sudah banyak diaplikasikan, dan ini bisa meyakinkan untuk penggunaan clean coal di pembangkit-pembangkit listrik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang middle size supercritical boiler, karena biasanya makin tinggi capacity, makin tinggi efisiensi capacity, maka bisa menjadikan efisiensinya lebih tinggi lagi. Tapi apakah bisa diterapkan untuk hal-hal yang seperti kapasitas 500 MW ke bawah? Karena kami tunjukkan di sini bahwa dengan menggunakan ultra supercritical secara ekonomikal, di initial investment mungkin ultra supercritical itu sedikit lebih mahal dibandingkan subcritical. Tapi perbedaan ini akan even di tahun ke-7, dan bila kita melihat span yang lebih panjang selama 30 tahun, kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 60 juta US dollar. Asumsi kondisi studi ini saya tunjukkan di tabel berikut. Dengan kelebihan ultra supercritical ini, IHI banyak mengembangkan middle size boiler tipe supercritical dan ultra supercritical seperti yang ditunjukkan di sini, di Kashima Power Plant, Tarong, Kalight, and Shiriuchi. Bahkan yang terbaru di Lontar Unit 4, kami mengembangkan kondisi ultra supercritical 315 MW, dan
ini adalah ultra super critical yang bila ini berhasil di COD pada 2021 nanti, ini akan menjadi ultra super critical yang terkecil di dunia. Sedikit mengenai Lontar tersebut, Lontar sekarang dalam pembangunan, ownernya adalah PT PLN, dibangun di Lontar Power Plant di sebelah dari existing coal power plant unit. Spesifikasi dari PLT Lontar tersebut ialah outputnya 315 MW dan type-nya adalah SOVR, di mana dia tidak memiliki steam drum, tapi dia was through variable pressure reheat. Kemudian steam yang dihasilkan ada pada pressure 25 MPa dan boiler temperature ada 595 derajat yang merupakan kondisi ultra supercritical. Dan ini adalah kami akan secara efisiensi juga sangat tinggi dan juga dia akan menjadi ultra supercritical yang terkecil di dunia. Tidak hanya 315 MW, lebih kecil dari 300 MW juga ICAI mampu untuk mewujudkannya. Selanjutnya, apa sih hal-hal yang diperlukan untuk penggunaan lowering coal? ICAI kami akan menerangkan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan bila menggunakan power plant yang menggunakan lowering coal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa batu bara dibagi berdasarkan fixed carbon di dalamnya dan juga caloric value-nya. Lowering coal adalah subbituminous dan juga lignite. Kedua jenis batu bara tersebut mempunyai karakteristik di mana dia memiliki high volatile material dan juga mempunyai low combustion potential. Sehingga hal-hal tersebut bisa menyebabkan pembangkit listrik untuk mengalami fouling atau slagging. Fouling atau slagging ini adalah kondisi di mana fly ash menutupi bagian dalam boiler sehingga memperkecil efisiensi dari boiler tersebut, dan ketika dia menyebabkan penyumbatan di boiler akan menyebabkan kegagalan dari boiler itu sendiri. Hal-hal tersebut bila tidak ditangani bisa menyebabkan kondisi seperti ini di mana penumpukan fly ash banyak di dalam boiler dan juga yang seperti ini. Untuk menangani hal tersebut, ICAI telah melakukan banyak research dan mempunyai beberapa power plant untuk penggunaan lowering coal tersebut, di mana secara garis besar kami melakukan hal-hal seperti ini, di mana kami membuat furnace yang lebih besar, dan juga untuk penanganan fly ash-nya kita menggunakan dislagger, water cannon, dan soot blower yang akan menyingkirkan fly ash yang berkumpul di dalam boiler, dan agar juga mencegah penumpukan pitch antara bank pendant type di sini itu dijalankan sehingga memudahkan untuk flue gas keluar ke arah stack. Kemudian ini ada juga line up pulverizer kami. Dengan pulverizer ini kita bisa menangani juga untuk lowering coal baik dari jenis apapun juga. Sebagai contohnya ini adalah Sandy Creek Energy, sebuah power plant yang kami kembangkan di Amerika yang menggunakan subbituminous coal. Dan ini telah beroperasi sejak 2013. Dan satu lagi juga ini OPPD yang beroperasi 2009. OPPD juga menggunakan subbituminous coal, lowering coal, di mana bahkan pada tahun 2011 berhasil mencapai availability sampai 97%. Jadi ICAI dengan power plant ini telah berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh lowering coal dan terbukti dari pembangkit listrik yang telah beroperasi di dunia. Kemudian pertanyaannya, apakah bila power plant yang sekarang sudah desainnya menggunakan high rank coal bisa untuk menggunakan low rank coal? Kami sebagai boiler manufacturer menjawab bisa, tapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kenapa kami membawakan tema ini? Karena kami lihat bahwa sebagian besar dari coal reserve di Indonesia adalah medium and low rank coal. Kemudian kompetisi di antara power plant untuk merit order itu sangat tinggi, jadi pembangkit berusaha agar efisiensinya tinggi sehingga bisa mendapatkan merit order untuk fabrikasi listrik. Kemudian juga dengan penggunaan low rank coal bisa menciptakan biaya pembangkitan yang lebih murah. ICAI sendiri sudah banyak melakukan desain untuk pembangkit listrik menggunakan low rank coal. Jadi ICAI siap membantu owner
untuk bila mereka ingin melakukan shifting penggunaan coal dari high grade ke medium atau ke low rank coal, IHI siap membantu. Dalam prosesnya itu sendiri, bagaimana caranya? Ialah dengan mengatasi karakteristik dari batu bara low rank coal, di mana low rank coal mempunyai low caloric value dan high moisture, low ice melting temperature. Hal-hal ini harus ditangani dengan baik bila ingin menggunakan low rank coal untuk existing power plant. Tentu saja tidak harus mengganti semua equipment, tapi kami juga bersama owner berusaha memberikan solusi ya, secara operasi, dari sebatas mana operasi yang bisa dilakukan dengan current power plant dengan low rank coal, dan bila diperlukan melakukan modifikasi. Hal-hal seperti ini IHI bisa mensupport owner dalam melakukan perubahan shifting dari high level low rank coal menggunakan low rank coal. Selanjutnya mengenai latest technology tentang carbon emission reduction. Untuk kondisi Indonesia, bauran energi primer menggunakan batu bara masih sangat tinggi. Seperti data ISDM yang kami tunjukkan ini masih menggunakan batu bara sebesar 60%. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa intensitas emisi CO2 dari batu bara masih paling tinggi dibandingkan sumber energi yang lain. Batu bara tetap perlu, tapi di satu sisi sangat perlu untuk mengurangi emisi CO2 dari penggunaan batu bara tersebut. Untuk hal tersebut, IHI melakukan pengembangan 5 teknologi berikut, yaitu carbon capture and storage sebagai oxy-fuel combustion dan post combustion. Dan juga kami melakukan pengembangan advanced ultra supercritical sehingga mewujudkan power plant dengan efisiensi tinggi. Dan juga kami mengembangkan wood biomass co-firing menggunakan biomass adalah sebagai bahan bakar yang merupakan carbon neutral, dan juga amonia yang merupakan bahan bakar yang merupakan carbon free. Untuk carbon capture and storage ini sudah dikembangkan. Sayangnya secara biaya masih belum visible, tapi kami melihat untuk co-firing biaya modifikasinya cukup rendah dan juga penurunan dari emisi CO2 cukup signifikan. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang co-firing tersebut. Konsep co-firing yang dikembangkan oleh IHI adalah menggunakan dedicated line untuk biomass tersebut. Karena bila hanya mencampur di bunker yang sekarang, maka co-firing yang bisa diharapkan hanya beberapa persen saja. Tapi dengan mengembangkan dedicated line untuk biomass tersebut, maka kita bisa mendapatkan co-firing rate yang lebih tinggi dari 15%. Kami mempunyai juga actual power plant yang menggunakan dedicated line tersebut. Ini adalah proyek kami di Jepang, Ishinomaki, di mana dengan output 150 MW menggunakan bituminous coal dan juga co-firing dengan wood pellet dan chip. Wood chipnya sendiri kami campur dengan coal, sedangkan wood pelletnya sendiri kami menggunakan dedicated power plant. Ini adalah hasil yang kami dapatkan menggunakan 30% kalori co-firing. Di sebelah kiri adalah graf yang menggunakan coal firing saja, di sebelah kanan adalah yang menggunakan co-firing dengan biomass. Seperti yang terlihat, dengan co-firing 30%, kita masih bisa mendapatkan output megawatt yang ekuivalen dengan coal firing saja, dan juga main steam temperature dan release steam temperature juga bisa dijaga. Sekaligus NOx dan SOx emisi juga bisa dijaga ekuivalen sama dengan coal firing. Selanjutnya, penjelasan tentang ammonia co-firing system. Kenapa kita memilih amonia? Dikarenakan seperti yang Bapak ketahui, secara rumus kimia, amonia tidak memiliki karbon di dalamnya, sehingga pembakaran amonia tidak akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian untuk amonia mempunyai high gas hydrogen content per unit volume, dan amonia
mudah dicairkan, dan amonia sudah lama digunakan di seluruh dunia sebagai bahan untuk pertanian dan segala macam, sehingga infrastruktur untuk production and transportation amonia sudah banyak di seluruh dunia. Dan amonia sendiri bisa digunakan secara langsung sebagai bahan bakar power plant. Di Jepang sendiri ini sudah menjadi strategic project oleh negara untuk menjalankan amonia sebagai energy carrier. Sumber amonia sendiri bisa jadi dari gasifikasi maupun dari renewable energy. Penggunaannya bisa secara langsung maupun bisa juga combustion di power plant. IHI telah melakukan banyak tes di pembangkit listrik IHI sehingga bisa mendapatkan penggunaan amonia yang terbaik. Di mana kalau misalnya penggunaan amonia ini mungkin yang paling bermasalah adalah emisi NOx. Jadi kami dengan tes kami berhasil dalam 20% dengan co-firing amonia bisa menekan emisi NOx tersebut sama dengan level dengan coal firing condition. Kami menggunakan CCTV, coal firing testfulness kami di IOI, itu bisa berhasil sekarang sampai 20% coal firing. Dan juga di gas turbine kami juga berhasil untuk 20%, dan ini adalah fuel cell, dan juga kami menggunakan 100% amonia sebagai bahan bakarnya. Jadi memang masa depan penggunaan batu bara tidak ada yang tahu, tapi dengan penggunaan teknologi ini kami berharap bisa menciptakan clean coal sehingga batu bara bisa digunakan lebih lama lagi sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Terakhir, sebagai wrap up, saya tunjukkan di sini bahwa yang pertama, IHI mempunyai sejarah yang panjang dan teknologi yang sudah proven untuk memproduksi USG boiler yang merupakan high performance boiler. Yang kedua, teknologi sekarang sudah memastikan bahwa pembangkit listrik sudah ramah lingkungan dan comply dengan strict environmental regulation. Dan IHI juga memiliki middle size capacity boiler untuk supercritical dan USG boiler, sehingga dan ini adalah kami pikir type yang cocok untuk Indonesian grid. Dan yang keempat, shifting fuel to LRC butuh consideration dan IHI dengan know-how-nya siap mensupport owner untuk melakukan shifting penggunaan low rank coal di pembangkit listriknya. Yang terakhir, penggunaan co-firing dengan biomass dan amonia mengurangi CO2 generation secara signifikan sekali, dan kami ingin mempromosikan teknologi ini untuk digunakan di pembangkit-pembangkit listrik Indonesia. Itu saja presentasi dari saya, dan bila ada apa-apa silakan untuk menghubungi IHI Jakarta Office. Pak Totok, demikian presentasi dari saya Pak Totok. Mungkin saya akan kembalikan ke Pak Totok sebagai moderator. Terima kasih Pak Ahmad Iqbal atas presentasinya. Satu yang menarik karena batu bara yang seperti kita ketahui dalam belakangan ini mempunyai tekanan-tekanan dari pemerhati lingkungan akan dampaknya sebagai bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. IHI telah mengembangkan beberapa teknologi-teknologi yang bisa membuat hasil dari pembakaran batu baranya tidak seburuk yang pernah ada sekarang, artinya bisa lebih ramah lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Ahmad, dan sebelum kita masuk ke presentasi kedua, nanti setelah presentasi ketiga dan keempat kita baru ada Q&A, kita akan jeda sebentar untuk iklan. Terima kasih.